bergabung lama sekali setelah beberapa dekade. Malam hari ini kita muncul lagi setelah kemarin kita beberapa kali juga beraktivitas. Kita mulai hari ini, malam hari ini kita coba podcast dengan teman-teman dari Asparjo, Asosiasi Pariwisata Jombang, aktivis. Nanti beliaunya akan memperkenalkan diri. Terus kemudian dari Ketua Pemberdayaan Ilatih Jawa Komisi A dari fraksi PKB. Nah, malam hari ini itu kita mencoba mengangkat isu yang kemarin sempat menjadi perbincangan teman-teman di grup Asparjo, yaitu bagaimana perkembangan pariwisata Jombang. Apakah masih tetap adem ayem, ataukah malah mati suri, ataukah akan mengalami perbaikan dengan adanya bupati yang baru. Nah, ini pendapat-pendapat itu bagaimana kita bisa membedahnya pada malam hari ini, mungkin tipis-tipis lah, ya, tipis-tipis dari kacamata aktivis dan dari kacamata dari Dewan. Kita mulai, biar tidak panjang lebar, kita mulai dari Cak Suhed. Saya persilakan Cak Suhed memperkenalkan diri dan kemudian mengupas tipis-tipis permasalahan itu tentang Riparda. Apakah itu sebagai awal dari permasalahan ini, atau ada awal lagi? Saya persilakan. Baik, matur nuwun Pak Wasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kula Ahmad Suhed, yang biasa disebut Suhed. Meskipun rupiah pimpinan pusat. Jadi bahwa perwisata itu macamnya orang terus casual, terus itu medis, bahwa kita masih membawa nilai-nilai yang kita anut sesuai dengan kultur kita, dan kita juga bisa berwisata. Terkait dengan Riparda atau Riparka, karena ini semacam apa ya, kitab suci yang memandu kita dalam mengarungi perjalanan pembangunan pariwisata, terutama untuk Kabupaten Jombang ini. Jadi penting bagaimana kitab ini disusun secara teliti dan menyesuaikan dengan kultur atau ekosistem pariwisataan yang ada di Jombang. Bahwa kita ini menyadari bahwa kota santri itu menjadi identitas yang bisa kita ambil, kita serap di dalam seluruh aspek pembangunan di Jombang, termasuk pariwisata. Jadi kultur itu yang kemudian harus melandasi bagaimana pembangunan ekosistem pariwisataan di Kabupaten Jombang. Dalam proses penyusunan Riparda, kami juga mengikuti beberapa kali ketemu dengan Mas Yon dalam proses-proses penyusunan itu. Ada koreksi dan kemudian perbaikan-perbaikan dan seterusnya. Tetapi memang kita ini apa ya, ternyata dalam proses itu sampailah kita di ujung ini apa, di penghujung waktu, bahwa apa yang melandasi penyusunan Riparda itu dokumen-dokumen landasannya atau dasar hukumnya itu memasuki masa injury. Jadi menurut kami perlu kita tunda sebentar lagi agar kemudian tadi jalan yang kita tempuh atau yang kita bangun ini untuk mengembangkan kepariwisataan
itu adalah jalan yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku mulai dari kabupaten, provinsi sampai dengan nasional. Barangkali itu mungkin awalan yang bisa saya sampaikan, Mas Wasis. Atur dulu. Matur suwun Cak Suhep untuk sementara tentang pembahasan itu. Monggo Mas Syed pripun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya diskusi yang menyangkut bagaimana memang betul yang disampaikan Pak Suhep bahwa menyusun sebuah dokumen perencanaan, apalagi yang tadi disebutkan adalah ini menjadi kitab sucinya. Kalau bahasa saya ini adalah peta jalan. Ini memandu bagaimana pembangunan pemajuan dunia pariwisata Jombang ini untuk 20 tahun ke depan. Memang betul bahwa hari panas berakhir di tahun 2025. Dipatok dan memang Jombang ini mengalami keterlambatan dalam rangka membuat peta jalan pembangunan pariwisata. Harusnya sejak 2010 itu kan sudah dari panas, namun di 2014 sampai dengan 2018 itu saya masih ingat karena saya juga waktu itu juga di Pemerda. DPRD sudah mendorong untuk bagaimana pemerintah Kabupaten Jombang segera membuat rencana induk pembangunan kepariwisataan sampai 2025. Namun berbagai kendala muncul manakala perda kaitannya dengan rencana tata ruang wilayah itu masih belum selesai. Bahkan rekomendasi dari pusat juga belum sehingga tidak memungkinkan Tripacak itu disusun. Mengingat bahwa satu hal yang paling penting sebagai pedoman dalam menyusun rencana induk pembangunan pariwisata adalah RPD. Karena RPD itu mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Nah, di daerah ada RPD itu adalah ada RPJPD, ada RPJMD. Nah, sebenarnya tidak lalu kemudian ya memang Ripaknas sudah dimintai, tapi Ripaknas ini tidak satu-satunya menjadi sebuah pertimbangan dalam menyusun Ripaknas. Karena di dalam ketentuannya itu dalam menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan itu harus memperhatikan dan senantiasa harus selaras dengan RPD rencana pembangunan daerah, baik rencana pembangunan daerah jangka panjang RPJPD maupun rencana pembangunan daerah jangka menengah RPJMD. Nah, saat ini RPJPD baru, masih sangat baru, sampai dengan 2025 sampai 2045. Sedangkan RPJMD juga ini sangat baru karena tempatnya juga baru. Nah, ini adalah momentum bagaimana Jombang ini membuat peta jalan pembangunan kepariwisataan 20 tahun ke depan, sehingga nanti diharapkan bahwa Jombang punya dokumen. Sebab hari ini mohon maaf Pak Cak Suhep, Pak Cak Wasis, Jombang ini pembangunan kepariwisataan masih dilakukan secara sporadis, bahkan campur tangan pemerintah sangat minim. Nah, kenapa Ripacak ini penting? Yang tadi disampaikan oleh Cak Suhep, karena ini akan memandu semua kegiatan yang terkait dengan kepariwisataan Kabupaten Jombang, sehingga tidak terkesan jalan sendiri-sendiri. Nah, di dalam pembentukan perda kaitannya dengan rencana induk kepariwisataan ini, yang perlu diperhatikan memang ada beberapa kaidah. Yang paling penting adalah tadi penyelarasan kepada RPD rencana pembangunan daerah. Yang kedua adalah analisis terkait dengan potensi kepariwisataan Jombang. Nah, potensi itu juga bukan berarti hanya ngomong potensi. Tadi ada tantangan, tentunya ada hambatan, SWOT, ancaman, ya tentunya itu juga harus dipertimbangkan. Nah, beberapa hari lalu kita juga bertemu dengan Asarjo yang kebetulan Pak Suhep yang mewakili. Pak Suhep juga berikan masukan yang cukup bagus bagaimana mitigasi kaitannya dengan dampak lingkungan, kaitannya dengan kebencanaan. Dan ini cukup bagus. Nah, dalam proses ini tentunya kami juga harus melibatkan stakeholder kepariwisataan. Makanya kami beberapa kali mengundang, bahkan Asparjo saya ingat itu saya undang sampai 3 kali.
termasuk juga kelompok desa pariwisata. Nah, kita juga undang. Kita juga melibatkan sivitas akademisi, bahkan sampai organisasi ekstra kampus kita undang. Nah, ini tentunya kami ingin mengeksplorasi banyak gagasan, pemikiran, pendapat, dan tentunya mereka juga punya analisis kaitannya dengan kepariwisataan Jombang. Intinya bahwa memang keterlibatan stakeholder ini penting karena mereka adalah pelaku di lapangan. Dan yang perlu diingat, Cak Suhen, kita sudah punya regulasi yang namanya Perda kaitannya dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang hari ini menunggu panduan daripada Riparkap ini. Riparkap ini adalah sebagai roadmap-nya nanti, sehingga penyelenggara pariwisata ini tidak kebingungan arahnya kemana. Nah, karena di dalam Riparkap ini juga harus penegasan kaitannya dengan visi misinya, termasuk bagaimana peta sandi ini, bagaimana konsep pembangunan pariwisata Jombang ini harus Jombang sentris tentunya. Tidak bisa lalu kemudian kita membangun kepariwisataan Jombang itu dengan Tuban sentris atau Bojonegoro sentris. Kita punya kultur, punya sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya lembaga yang kita tentunya punya karakteristik tersendiri. Terlebih Jombang itu sebagai kota santri. Nah, ini tentunya harus Jombang sentris banget. Ini kalau tidak segera dibuatkan peta jalan, maka ini sangat saya kira pegangan momentum kita, karena periode Bupati ini 2025-2030. Hari ini RPJMD sudah ditetapkan, RPJMD sudah ditetapkan. Nah, tentunya Riparkap ini harus selaras dengan RPJMD dengan RPJMD. Kalau ini tertunda lagi, kita biarkan yang untuk beberapa waktu, dan ini sangat disayangkan. Sehingga ini juga akan menghambat percepatan kemajuan dari pembangunan pariwisataan Jombang ke depan. Saya kira itu. Iya. Tadi saya tangkap satu adalah tentang lemahnya dinas. Nah, ini pertanyaannya, ini ikut Disporapar apa Bapeda? Kalau penyambungnya memang kemarin itu Disporapar, tapi memang kami menyarankan bahwa Disporapar selalu berkoordinasi dengan Bapeda, kaitannya dengan sounding data. Karena apapun namanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini punya data yang cukup komplit dibanding di sekolah. Meskipun Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ini sebagai pemangku, tapi koordinasi tetap harus dilakukan dengan Bapeda. Terus kemudian ini tentang, kalau saya mendengar tadi juga ada yang namanya analisis SWOT ya, sebelum muncul rencana atau sesudah muncul rencana, itu ada yang namanya analisis dasar gitu ya. Iya. Ada di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita, di mana, terus kemudian opportunity kita di mana, gitu ya. Terus selama ini itu siapa yang melakukan pengkajian itu? Kalau saya dengar itu kan dari Unibra, Universitas Brawijaya. Apakah kemudian tidak ada kemungkinan yang itu bisa dialihkan pada potensi daerah? Kalau misalkan Jombang punya banyak teman-teman yang sudah berpikir, kemarin saya baca itu di Unikdu itu dosennya ada yang bekerjasama dengan riset dengan Australia misalnya. Kenapa tidak memanfaatkan teman-teman lokal untuk sebelum kita menuju ke Riparkap? Untuk Cak Suhen sendiri, mungkin barangkali ada hambatan soal formalitas ya. Mungkin sebagai tim ini yang buat kajian itu barangkali mungkin ada formalitas persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terkait dengan kualifikasi kampusnya. Akan tetapi kalau soal itu barangkali kita bisa menerima terkait dengan formalitas. Yang mungkin agak kurang permisif ini selama ini yang kita rasakan, pemerintah daerah itu kurang dalam proses-proses perencanaan itu mengajak tokoh-tokoh lokal atau
stakeholder yang ada di Kabupaten Jombang untuk menyusun sesuatu yang itu untuk kepentingan Jombang. Jadi sering saya berkaca ke ini proses penyusunan Lipar kami. Dulu di penyusunan pertama saya membayangkan di situ ada penetapan sebuah kawasan itu yang dalam logika saya tidak bisa membayangkan di mana ini destinasi pariwisata Kebun Ratu itu menjadi satu bagian kawasan dengan Gunung Pucana. Padahal kan penetapan sebuah kawasan itu kan ada persyaratannya. Yang paling penting kesatuan akses. Nah, barangkali waktu itu saya membayangkan, barangkali ini penyusun itu punya mimpi akan membangun jalan layang dari Kebun Ratu ke Pucangan kan gitu. Nah, barangkali. Nah, ini bukan soal penyusunannya keliru atau tidak, tetapi lebih pada individu-individu yang terlibat itu kurang memahami konteks kewilayahan Jombang. Nah, ini masih soal kewilayahan, apalagi memahami kultur itu. Nah, kita ini sebagai orang Jombang kan memahami kultur yang paling pas dengan kita itu yang hampir sama itu yang mana sih? Apakah Mataraman atau bagian ke timur ke Surabaya? Nah, barangkali kalau orang-orang itu mungkin punya apa ya, pemahaman yang hampir sama dengan orang Jombang. Saya menganalogikan kan gini, bahwa Jombang itu semacam Surabaya kecil dan Surabaya itu adalah Jombang besar. Kenapa? Karena tokoh-tokoh kita ada di sana. Nah, kalau orang lain yang tidak memahami posisi kita terus disuruh untuk merencanakan kepentingan kita, ya tentu terjadi itu tadi, pemahaman kewilayahan yang tidak utuh, kemudian pemahaman kultur yang kurang sesuai dengan karakteristik orang-orang Jombang. Mungkin itu. Ya, jadi tampaknya memang riset itu memang tidak selalu bahwasanya di dalam riset itu harus selalu orang yang berketepatan. Tetapi di dalam hal yang lain, mungkin dalam hal tentang objektivitas, subjektivitas, atau mungkin kepada kefokusan dan keidealis dari suatu kegiatan biasanya itu pasti berkenaan dengan orang lokal, itu akan lebih gregetnya lebih tinggi. Mungkin itu gimana menurut Mas Joko? Karena tadi Mas juga menyebut bahasanya Jombang harus ada yang namanya identitas. Yang tentu hal itu tidak bisa sama dengan yang lain, karena punya indikator yang tentu berbeda. Kan gitu Mas ya? Yang disampaikan Pak Soeb, tapi kaitannya dengan Cak Masis, kenapa tidak memakai misalnya perguruan tinggi yang ada di Jombang? Begini Cak Masis, kita harus bicara normal. Kami DPRD tentunya tidak mungkin melakukan intervensi campur tangan, karena ini adalah perda yang diusulkan oleh pemerintah. Kalau misalnya DPRD lalu kemudian mengarahkan kepada salah satu institusi misalnya, nanti justru ini sebuah atmosfer yang kurang bagus, DPRD ikut campur tangan dalam melakukan sesuatu. Tapi yang jelas bahwa kami selalu menyampaikan kepada pemerintah daerah dan apalagi dalam penyusunan Lipar ini, bahwa di dalam kaitan penyusunan Lipar itu yang salah satu poin pentingnya adalah keterlibatan stakeholder. Yang nama stakeholder tentunya ya penggiat pariwisata, pelaku pariwisata, dan tentunya di Jombang. Nah, makanya ketika Bapeda melakukan proses, harusnya memang ini sudah selesai di tingkat pemerintah. Jadi kami menerima naskah akademik itu sebenarnya harus diawali kajian-kajian, analisis yang juga melibatkan stakeholder. Saya tidak tahu apakah sudah dilibatkan atau tidak, saya tidak tahu karena bukan ranah kami. Nah, pada saat proses di Bapeda di DPRD itu, lalu kemudian Bapeda mengundang stakeholder. Kita konfirmasi bagaimana terkait dengan peta terhubungan pariwisata ini, apakah sudah pas atau kurang pas, kurang pasnya di mana. Bahkan
tak sudah juga masih ingat saya sampaikan semua pihak tentunya yang berkepentingan itu bisa memberikan masukan baik lisan maupun tertulis. Kalau secara hal yang krusial tentunya saya akan tertulis agar supaya ini menjadi sebuah referensi bagi tim perumus tentunya. Jadi DPRD itu memperda dalam hal ini memproses itu manakala sudah ketentuan minimal dalam mengusulkan sebuah raperda itu sudah terpenuhi, maka DPRD tidak ada alasan untuk tidak proses. Misalnya dari sisi landasan filosofisnya jelas, landasan yuridisnya jelas, landasan filosofisnya bisa dimaknai dengan jelas, maka kami tidak punya tidak mungkin untuk tidak memproses itu ulang. Di dalam perjalanannya tentunya kami juga tidak tahu apakah di Parpora sama Bapeda itu sudah berkomunikasi melibatkan stakeholder atau belum, tapi yang jelas bahwa pada saat berproses di DPRD saya masih ingat saya mengundang penggiat pariwisata dalam hal ini Asparjo saja, saya ini sudah 3 kali kita buka diskusi, kita terbuka sampai setengah hari beberapa waktu, bahkan yang sekali nggak hadir juga waktu itu nggak ada mewakili, tapi saya sampaikan kita juga mengundang akademisi, bahkan satu organisasi ekstra kampus kita libatkan, kita ajak bicara ngomong. Ini konteks berproses. Tapi dalam kajian analisisnya saya tidak tahu apakah dinas dalam ini pemerintah melibatkan mereka enggak. Tapi di DPRD saksinya tak boleh bahwa kami melibatkan stakeholder. Karena kami menginginkan sebuah dokumen ini tidak hanya sekedar kertas yang lalu kemudian ada berisi tulisan-tulisan yang tanpa nyawa gitu, nafasnya harus jelas gitu. Ini akan kemana pembangunan pariwisata ke depan. Makanya beberapa waktu lalu saya sangat kritis juga kepada pemerintah sebelum ini nanti dinaikkan kepada proses selanjutnya tentunya. Hari ini proses harmonisasi di Kementerian Hukum. Nah ini bisa digarisbawahi teman-teman. Satu Masyon ya. Ini Masyon ini tadi sebenarnya satu dari Surabaya itu mau ke mana kemana ya. Nah yang digarisbawahi begini. Ada hal yang mungkin dianggap sesuatu yang tidak penting menjadi penting, tetapi penting menjadi tidak penting. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya seperti ini. Apakah Dispora Park itu melakukan hal seperti ini? Artinya misalkan waktu di dalam perumusan di partai ini, apakah ini menjadi sesuatu yang penting atau tidak penting? Kalau itu dianggap sesuatu yang penting, maka bisa jadi tongkrongan seperti ini untuk menemukan rumusan-rumusan yang jitu itu akan bisa dilakukan. Bisa tongkrongan malam hari dan sebagainya untuk menyerap aspirasi. Pertanyaannya kepada teman-teman aktivis pariwisata, pernahkah hal seperti ini, seperti kita ngobrol pada malam hari ini kan bisa dianggap sesuatu hal yang tidak penting, tapi juga bisa dianggap sesuatu yang penting, tergantung dari persepsi kita dan niat kita. Bagaimana Mas? Saya kira ya penting banget, Sangat penting. karena dari pertemuan-pertemuan seperti itu, dari forum-forum seperti itulah kita menemukan banyak ide-ide bagus, kemudian kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki. Saya mengakui bahwa memang kami ini diajak ngomong hanya ketika barang ini sudah nyampe di dewan, gitu. Jadi di penghujung itu kami baru diajak ngomong. Padahal ketika polanya yang dilakukan semacam ini yang menjadi sebuah kekurangan. Proses yang panjang itu kemudian akan menjadi sia-sia ketika di penghujung ini kita menemukan satu kekurangan yang itu fatal, gitu. Sehingga kita harus mengulang kembali. Padahal kondisi itu bisa kita minimalisir ketika proses-prosesnya dimulai dengan forum-forum yang semacam ini. Itu penting. Saya
mencoba kembali mengingat dalam perjalanan proses ini ya, penyusunan Liparkap sejak mungkin saya mulai intensif itu 2014. Sebelum itu saya belum pernah ini. Karena dimulai pasca ditetapkannya dokumen panduan penyusunan Liparkap itu Liparkap. Nah, barulah kemudian semua daerah itu mulai bicara tentang itu, menerjemahkan dari Deparnas, kemudian berproses di provinsi. Sebetulnya pada saat itu pemerintah punya keinginan di provinsi itu bersama dengan seluruh kabupaten itu bergerak bersama. Diadakanlah forum antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten, dan itu pertemuannya beberapa kali. Kita juga diundang sebagai bahan untuk menguji draft, apakah yang ada di draft ini sesuai dengan kondisi yang dirasakan oleh teman-teman asosiasi pelaku-pelaku pariwisata, baik dari sektor transportasi, sektor akomodasi maupun di destinasi, itu diuji semua di sana. Akan tetapi di Jombang memang kurang begitu mendapatkan perhatian untuk penyusunan dokumen ini, dan itu sangat kita rasakan. Jadi apa yang terjadi sebelumnya tentu jangan sampai kemudian kita ulangi kembali dalam proses-proses ke depan. Jombang perlu melibatkan banyak hal, banyak kelompok, banyak entitas dan seterusnya terkait dengan pembangunan Jombang. Kita ini kalau mau mengambil inisiatif menjadi sebuah kota kreatif itu sangat berpeluang. Kita punya banyak sisi budaya yang itu punya banyak irisan budaya yang mungkin kalau menerjemahkan Jombang itu hijau dan abang, jadi budaya yang nuansa hijaunya itu pure hijau atau abangnya itu pure merah ya, atau mungkin ada budaya-budaya yang saling beririsan. Nah, sehingga modal ini bisa menjadi satu ide kreatif yang bisa kita hadirkan dalam ruang-ruang publik di Kabupaten Jombang. Bayangkan kita bikin video promosi pariwisata saja, itu yang kita tampilkan bukan entitas entitas inti dari yang kita miliki. Ini sebuah kecelakaan budaya yang ini juga harus menjadi perhatian bagi kita. Pariwisata tentu tidak bisa punya kekuatan ketika sisi budaya itu juga tidak masuk dalam bagian dari pembangunan pariwisata itu. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya tadi adalah sebenarnya diskusi itu akan lebih mengena ya, karena kadang-kadang memang situasi kalau non formal itu lebih pure kalau mengeluarkan penelitian itu, seperti halnya malam hari ini atau teman-teman seperti yang kemarin dari aktivis keagamaan dan sebagainya. Sekarang dari Mas sendiri, sebenarnya kalau dari Dewan sendiri, saya sering melihat status Mas itu ngobrol-ngobrol dan diskusi-diskusi. Apakah ada di Pemda itu, misalkan batasan nongkrong yang jalan itu, sehingga Pemda itu tidak harus diskusi itu formal, datang, tanda tangan dan sebagainya. Yang walhasil seringkali kalau kadang-kala sering saya ikut itu adalah ya ada apa-apanya dibanding kemudian nongkrong-nongkrong biasa tetapi lebih mengenal. Apakah terkena aturan atau bagaimana? Nah, ini Wasis ya, tentunya nongkrong seperti ini banyak sisi positif. Saya sendiri sebagai anggota DPRD itu selalu menggunakan semua ruang untuk menjadi ruang diskusi yang berbeda. Di pasar, di warung, di sawah, bahkan dimanapun kita ketemu berbagai macam kultur, karakter manusia, tentunya kita selalu mencoba untuk menjaring aspirasi dalam bidang apapun, tak terkecuali bidang pariwisata. Kalau yang ditanyakan Pak tadi, apakah
di pemerintah daerah ada norma kaitannya dengan pembatasan nongkrong. Saya kira kalau nongkrong itu pada jam-jam kerja ya tidak mungkin seorang ASN misalnya lalu kemudian jam kerja yang mereka harus entah itu melakukan pelayanan atau apapun lalu kemudian nongkrong ya tidak mungkin. Tapi tentunya ada waktu-waktu yang memang bagi semuanya, apalagi penyelenggara pemerintahan. Penyelenggara pemerintahan itu kan ya pejabat pemerintahan, termasuk eksekutif legislatif. Kalau DPRD sendiri tidak ada jam kerja. Contoh hari ini saya dari Surabaya tadi ada acara partai lalu ke Gresik yang maunya nyanyian dengan ingat ada janji podcast saya di sini. Artinya apa? Bahwa di rumah pun nanti mungkin saya ditunggu, sudah ditunggu oleh komunitas, mungkin anak-anak muda, kampung, petani. Jadi itu sebenarnya model-model diskusi seperti ini justru melahirkan sebuah inspirasi yang tanpa batas. Sering contoh misalnya masih tadi bahwa apa yang dilakukan di dalam kantor misalnya sekedar datang tanda tangan dan juga ya, kemarin Kak Sudah juga menyaksikan sendiri bahkan terlibat 2 kali kalau tidak salah, harusnya 3 kali ya kan. Ini perdebatan adu argumentasi ya, karena saya sendiri yang memimpin rapat, jadi saya itu yang dilakukan di DPRD. Kalau di eksekutif saya tidak tahu lah bagaimana situasi dan kondisinya. Betul-betul kita itu sungguh-sungguh mengeksplorasi gagasan. Tak Sudah sendiri sebagai wakil dari bagian wisata yang tergabung dalam SNU, kita berikan ruang seluas-luasnya, memberikan masukan, memberikan kritikan, koreksi dan sebagainya. Kita berikan tidak berhenti sampai di situ. Bahkan kalau memang ada hal-hal krusial harusnya itu diperbaiki, saya persilakan untuk memberikan rekomendasi secara publik. Benar yang disampaikan Pak Soeb bahwa Jombang ini sangat punya potensi yang luar biasa. Bahkan dari bupati satu ke bupati selanjutnya, saya ini sering sekali berteriak-teriak. Kita ini punya ruang-ruang publik yang sebenarnya bisa digunakan untuk promosi potensi wisata, budaya, seni, potensi produksi UMKM dan sebagainya. Tapi pemerintah sampai hari ini kan belum memaksimalkan potensi itu. Secara geografi Jombang ini sebenarnya sangat strategis karena berada di tengah-tengah provinsi Jawa Timur. Kita sudah punya 2 exit tol yang cukup strategis di Tembelang dan Bandar Kedung Mulyo. Saya sejak zaman bupati yang terdahulu ya, satu Surakarta, di 2 exit tol itu diberikan videotron, tampilkan potensi-potensi sumber daya alam pariwisatanya, tampilkan potensi-potensi budaya, tampilkan potensi-potensi kesenian, ada ekoporetan, ada sandur, ada ludruk, ada bandari, ada pesari, ada bandengan, ada jalanan, sehingga orang luar Jombang kalau turun dari tol itu, oh Jombang ternyata ada ini, Jombang ternyata ada yang namanya Kampung Jawi, Jombang ternyata ada yang namanya Gedung Cilet, Jombang ternyata ada yang namanya apa? Grojogan Sewu, Jombang ternyata ada yang namanya Sendang Made, ada Gunung Pucangan dan lain sebagainya. Ini yang belum dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Bahkan di taman informasi di tengah kota itu sering saya kritik kalau hanya diisi ada kegiatan-kegiatan BKK, kegiatan-kegiatan organisasi pemerintahan. Saya kira ini eman-eman gitu. Kenapa tidak ditampilkan potensi-potensi Jombang yang mana kalau ada orang luar Jombang masuk mengetahui tentang potensi yang ada di Jombang. Perlu diingat jelas saja, kita ini sebagai kota santri tentunya punya pondok-pondok besar. Yang terbesar empat saja ada Baru Ma'arif, ada apa namanya Baru Ulum, ada Tebuirun, ada Baru Ulum Rejoso. Ini setiap tahunnya tidak kurang dari sekitar 50 santri mas dari luar Jombang ini yang nyantri di Jombang. Mereka punya orang tua, punya keluarga yang setiap tahun minimal 2 kali mengunjungi. Kalau satu santri saja dikunjungi oleh 2 orang tuanya saja sudah 100.000. Padahal kadang-kadang itu kalau satu santri yang nyambangi, yang ngantar jemput itu sampai 1 minibus. Kalau dikalikan 10 sudah 500, hampir 1 juta orang luar Jombang masuk Jawa dari satu sektor pesantren. Kenapa mereka dibiarkan lewat saja? Setelah mereka menjemput atau mengantar putra putrinya, mereka rekreasinya jalan-jalannya di Kediri, di Mojokerto, di Batu, di Nganjuk dan lain sebagainya. Kenapa tidak ada upaya bagi pemerintah untuk menahan berlama-lama di Jombang, membelanjakan uangnya di Jombang? Karena memang kita ini punya potensi besar.
tapi memang pemerintah dalam hal ini belum serius menggarap potensi itu, gitu. Nah, makanya saya berkali-kali saya sarankan potensi itu harus dimaksimalisasi. Bagaimana kita mempromosikan potensi-potensi daerah itu dengan apa namanya cara dan model sekarang, termasuk di media sosial. Ini juga potensi sekali. Nah, ini sangat minim sekali. Saya pernah melakukan sebuah riset kecil-kecilan. Setiap hari, Mas, orang Jombang itu yang hanya sekedar dolan bareng, membentak sepatu dolan bareng, itu tidak kurang dari 500 orang setiap hari orang Jombang keluar dari Jombang. Nah, padahal juga kita tahu bahwa lokasi destinasi yang mereka tuju juga tidak lebih dari Jombang. Contoh yang saya menyebut potensi destinasi tidak apa-apa. Saya misalnya pernah dulu penasaran dengan yang namanya Pantai Kelapa di Lamongan. Saya belum pernah karena dapat cerita itu apa Pantai Kelapa Lamongan. Panas, kotor dan sebagainya. Tapi sudah diceritakan seperti itu, saya tetap masih ingin lihat gitu loh. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti itu misalnya, belum tidak, ya meskipun akses masih kurang bagus dan sebagainya. Kalau promosi kita gencar baik melalui media sosial, melalui tayangan visual di beberapa titik strategi, orang akan penasaran, orang akan datang, meskipun kecewa, gitu loh. Kecewa mereka akan cerita, kedua sajarnya tapi gak kokoh. Tetangga diceritakan akan penasaran, akan datang juga. Lah orang kalau sudah datang, Mas, tentunya akan parkir di situ, cari minum di situ, cari sarapan di situ. Lah artinya apa? Uangnya dibelanjakan di Jombang. Nah, saya yakin kalau ini digarap dengan serius, ini saya yakin Jombang akan mengalami lompatan-lompatan dalam pembangunan kepariwisataan. Belum lagi yang potensi seni, misalnya. Saya membayangkan Mas, di Jombang ini ada event ya tidak tahu lah, entah bulanan atau selapanan. Kita tidak perlu repot-repot sebenarnya. Kita bisa kemas melalui misalnya event Car Free Night misalnya. Setiap selapanan misalnya kita milih hari Sabtu malam Minggu apa itu, Minggu Wage atau Minggu Kliwon atau apalah perselapanan. Coba saya bergantian tampilkan potensi seni budaya coba. Misalnya satu event itu 3 potensi. Misalnya untuk Sabtu malam Minggu ini itu Rebo Boretan, Sandur dan Jalanan misalnya. Untuk selapan berikutnya itu Bantengan sama Lodro sama apa atau Campur Sari atau apalah. Lalu yang mungkin berikutnya yang bernuansa Islami, ada Bandari, ada Esari, ada Khosidah dan sebagainya. Kalau ini event ini dikemas secara bagus, pemerintah daerah memfasilitasi tempat misalnya, kita tidak butuh biaya banyak sebenarnya. Kita mungkin pemerintah hanya bisa mungkin kalau hanya memfasilitasi audio sama panggung, saya kira tidak berat. Sudah biarkan mereka itu ngamen gitu. Saya yakin kalau itu betul-betul digarap, Mas. Orang sekitar Jombang akan penasaran, loh, Sabtu malam Minggu pagi itu ada apa ya di Jombang Rame? Mereka kan berbondong-bondong lihat. Di situ UMKM jalan, parkir jalan, seni kelompok seni budayanya juga ada apa namanya kebanggaan sendiri bisa tampil. Tapi mereka juga tidak tertutup mendapatkan sebuah imbalan jasa daripada para penonton. Nah, ini nampaknya belum dilihat sebagai sebuah potensi bagi pemerintah Kabupaten Jombang. Makanya ke depan dengan adanya rencana hidup berkelanjutan Jombang ini ke depan, roadmapnya jelas. Starternya mau dimulai dari mana? Nah, orang datang ke Jombang hari ini kenapa kok buru-buru? Karena nyaris tidak ada yang akan menikmati apa di Jombang gitu. Ini yang memang belum ya dilihat sebagai potensi ekonomi. Terlebih ini Mas, hari ini kondisi fiskal kita sedang tidak baik-baik saja. Gitu loh. Kita tahu bahwa kemarin itu ada pemotongan transfer kas daerah, transfer ke daerah, transfer uang ke daerah. Oleh karena kita ini fiskal kita masih bergantung pada dana transfer dari pusat. Sedangkan PAD kita sendiri ini masih berfokus pada pajak dan kontribusi daerah. Ya, tentunya ini sangat rapuh. Kita sebenarnya masih punya potensi yang bisa dijadikan andalan kita bersama dalam mendulang pundi-pundi PAD, tapi hari ini belum tergarap dengan baik. Ke depan kalau Bupati dan jajarannya terutama Wakil Bupati ini betul-betul mau serius menggarap potensi yang kita miliki, baik sumber daya manusia, sumber daya lembaga, dan sumber daya lainnya. Saya yakin Jombang akan mengalami lompatan-lompatan ini yang kita inginkan. Iya, Mas. Kalau saya dengar kata pajak itu langsung saya itu flashbacknya adalah ke zaman kerajaan. Ya, harusnya dengan sistem
pola-pola pendidikan yang lebih maju itu kita tidak hanya terfokus pada pajak retribusi. Karena saya dengar dari teman-teman Aspacu ketika diskusi juga ngomong ini akan ada retribusi lagi. Maksud saya adalah wisata yang akan disampaikan sama Mas Yon tadi itu sebenarnya adalah sebuah bahan yang sangat baik untuk dikerjakan. Ya. Saya dulu pengurus Badan Koordinasi Madrasah Swasta, anggotanya 150-an. Itu kalau di total santrinya itu sekitar hampir 100.000. Nah, 100.000 itu kalau misalkan taruhlah berapa persen mereka nongkrong atau nonton atau rekreasi dengan keluarganya ke tempat wisata yang ada di Jombang, itu sudah berapa pundi-pundi yang masuk tanpa harus berpikir tentang pajak retribusi itu. Terus kemudian pengalaman saya kemarin, saya iseng-iseng ketika nongkrong di terminal Mari, itu ada yang namanya seperti papan reklame, dan isinya adalah komplit tentang wisata yang ada di Pari. Nah, dicoba seperti yang tadi disampaikan sama Mas Yon. Ini keren kerontang di Jombang ini. Nah, kesimpulannya yang bisa saya garis bawahi kalau kali ini, anggota dewan sudah tidak bermasalah ya teman-teman. Sudah tidak bermasalah. Aktivis sudah tidak bermasalah. Berarti berikutnya adalah podcast mengundang beliau-beliau yang duduk di singgasana pemerintah daerah. Karena kalau bupatinya kita semuanya kenal dengan beliaunya, backgroundnya, sehingga saya kira juga tidak ada masalah kan gitu kan. Sehingga sekarang kita ngobrol berikutnya adalah dengan Dinas Pariwisata dan Olahraga yang sekarang Pak siapa? Pak Bambang. Kita akan ngobrol dengan Pak Bambang nanti. Bagaimana sih Pak Bambang ibaratnya itu ide-idenya atau keluh kesahnya mungkin yang berkenaan dengan pariwisata yang ada di Jombang sebelum Riparda ini diketok kan gitu lah. Karena Riparda itu ya seperti yang dikatakan Cak Suhen itu adalah sebagai kitab sucinya yang akan menjadi sesuatu hal yang juga akan menyesatkan jika kemudian itu setelah dikedok ternyata ya memang sejak awal sudah diketahui itu lemah gitu. Saya kira itu teman-teman di akhir podcast ini karena saya pandang beliau berdua tidak ada masalah di sini. Kita tutup dengan statement masing-masing dari Cak Soe dulu, kemudian Mas Yon dari anggota Komisi A. Yang berikutnya yang kita akan tunggu adalah podcast dari Pak Bambang dari Dispora PAR. Mau baca saya. Oke, terkait Riparda ada hal krusial yang paling penting yang harus tertuang di sana. Satu, filosofi kepariwisataan kita sudah tidak menganut paham industri. Kita sudah mengarah pada pola pembangunan ekosistem. Jadi bagaimana seluruh stakeholder itu gerak bersama, tidak sendiri-sendiri, sehingga tercipta satu bangunan industri yang utuh. Jadi fokusnya bukan yang urusi promosi, hanya soal promosi, tapi semuanya harus terpadu. Jadi filosofi ekosistem di Undang-Undang Kepariwisataan yang baru itu tujuannya adalah ke sana. Yang kedua, undang-undang yang baru ini membawa kita pada satu irama yang sama, mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Yang itu tentu saya belum lihat di dokumen Riparda Jombang yang baru ini. Termasuk ketika kita melihat banyak nomenklatur yang itu sudah tidak up to date. Ada komponen baru dalam ekosistem itu namanya desa wisata. Saya hanya menemukan satu kalimat saja, satu kosakata saja di Riparda ini. Padahal itu pembangunan kepariwisataan yang paling inti, yang paling menyentuh kepada masyarakat adalah
pembangunan kepariwisataan melalui desa wisata. Soal mitigasi bencana barangkali sudah direspon oleh tim penyusun. Kita perlu menganalisa kembali bagaimana penganggaran promosi pariwisata kita. Kalau tadi Mas Yon ngomong bagaimana di Jombang itu ada event-event yang ya anggaran pariwisataan yang biasanya untuk membuat video yang mahal-mahal itu bisa dialihkan menjadi pola promosi yang berbeda. Karena hari ini bikin video promosi itu tidak mengeluarkan uang lebih dari 100.000. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun, Cak Wasis. Monggo, Mas. Terima kasih Kak Suher, Kak Wasis. Kita sepakat bahwa dunia pariwisata Jombang harus segera take on. Karena kalau tidak segera dimulai maka akan kehilangan momentum. Kalau toh memang ada kekurangan di sana sini, tidak ada produk satupun oleh manusia yang sempurna. Kalau memang ada kekurangan, produk hukum apapun bisa dilakukan penyempurnaan. Yang jelas bahwa dalam menyusun paket ini tentunya kita juga memperdomani kaitannya dengan kaidah-kaidah pembentukan sebuah produk hukum daerah, di mana memang ada norma-norma yang memang tidak boleh lalu kemudian kita lompati. Jadi kita menginginkan Jombang ini betul-betul punya panduan peta jalan pembangunan pariwisata. Terlebih hari ini RPD, RPJPD, RPJMD sudah ditetapkan dan sepakati bersama antara DPRD dengan Bupati. Demikian juga RPJPD provinsi dan RPJPD nasional, RPJ nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional. Jadi saya kira saja ini tidak ada masalah saya kira secara normal, dan mudah-mudahan harmonisasi di tingkat Kementerian Hukum juga sudah terkoreksi, mudah-mudahan apa-apa yang memang perlu disempurnakan. Tadi jelas bahwa kita semua sepakat mendorong bagaimana kemajuan pembangunan pariwisata Jombang. Kalau boleh, closing statement saya akan membuat sebuah pantun untuk seluruh warga Kabupaten Jombang. Ikan pari, ikan kakak, pergi ke Jakarta beli baju. Ayo kita dorong Riparkap yang berkualitas agar pariwisata Jombang semakin maju. Matur suwun Mas, matur suwun Cak Suher, kula nggih pantunan sekedap. Tutup tegang aja disebat. Muga-muga canggungan iki dadi kula lan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.